Bab 2613. Hehe. Melihat Mileye berempat langsung menembak, ketua bencana berbalik dan kabur tanpa ragu sedikit pun. Kecepatannya sangat cepat, dia menghilang di ujung langit berbintang dalam sekejap mata. Sekarang keempat Mileye bingung. Apa-apaan? Begitu tegas dalam melarikan diri. Mileye berempat sedikit terdiam. Nyatanya, ketua bencana kini sudah sangat jelas akan satu hal, yakni dia tidak bisa melawan Mileye berempat yang sudah menerobos. 1 lawan 4. Belum lagi sekarang, bahkan ketika tubuh bencananya masih ada, dia tidak bisa mengalahkan tim Mileye berempat saat ini, apalagi sekarang. Karena itu, dia dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Sangat bodoh untuk tidak melarikan diri. Di tengah lapangan, Juan berkata dengan suara berat, "Saudara Ye, orang ini tidak ingin melawan kita." Wajah Mileye juga agak jelek, kenapa musuh menjadi lebih pintar sekarang? Mula-mula Jerome yang langsung berlutut, dan sekarang ketua bencana yang melarikan diri ketika situasinya salah. Apakah karena pena kebenaran agung belum ditekan? Tapi itu normal, mereka memilih melarikan diri jika mereka tidak bisa mengalahkan, jadi orang lain juga pasti akan melakukannya. Nando berkata dengan suara yang dalam, apakah mereka akan datang lagi? Mileye mengangguk, seharusnya. Nando menatap Mileye, "Saudara Ye, bagaimana kalau kita langsung ke makam dewa?" Mileye tertawa, "Untuk apa pergi ke makam dewa?" Nando berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah makam dewa juga memiliki pemilik keberuntungan kebenaran agung? Ayo langsung cari dia, semua orang akan bertarung dengan adil." Mileye menggelengkan kepalanya, "Tidak boleh pergi." Nando bingung, kenapa? Mileye berkata, "Cari pihak lain, lalu apa?" Nando berkata dengan suara yang dalam, "Semua orang bertarung dengan adil." Mileye berkata dengan lembut, "Bagaimana jika pihak lain tidak mau bertarung denganmu secara adil? Bahkan jika pihak lain mau, tapi makam dewa tidak mau?" Nanda terdiam. Mileye menggelengkan kepalanya, "Jika kita kalah taruhan, hidup kita akan berakhir." Nando tersenyum kecut, "Tapi kondisi sekarang, kita cukup pasif." Mileye menggelengkan kepalanya, "Menurutku sekarang bagus, karena kita tidak harus menghadapi seluruh makam dewa, dan kita bisa menggunakan orang-orang Lanzi itu sebagai batu asah." Nando menyipitkan matanya sedikit, "Batu asahan?" Mileye mengangguk, "Sekarang kita sudah menerobos, jika masih ingin meningkat, cara terbaik adalah bertarung. Jika bisa membunuh, maka bunuh saja, jika tidak bisa membunuh, maka gunakan mereka sebagai sparring partner." Nanda. Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo, kita pergi ke Sungai Panjang Usia." Setelah berbicara, dia langsung memimpin ketiganya ke Sungai Panjang Usia. Sekarang dia telah bergabung dengan Sungai Panjang Usia, oleh karena itu dia dapat keluar masuk Sungai Panjang Usia ini dengan bebas. Kota Usia. Kota Usia yang pernah dihancurkan oleh Quincy, telah dibangun kembali oleh seseorang. Ketika Mileye dan yang lainnya datang ke kota Usia, selusin kesadaran ilahi yang gelap tiba-tiba menyelimuti mereka. Mileye melihat sekeliling, matanya terpejam perlahan, dan segera, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan, dan detik berikutnya, dia mengajak Nando bertiga menghilang di ujung kejauhan. Setelah beberapa saat, Mileye berempat sampai di sebuah sungai. Ada pekarangan kecil di tepi sungai. Di depan pekarangan, ada kebun sayur. Di kebun sayur, ada orang tua kurus yang sedang menyiangi rumput. Mileye berjalan ke kebun sayur dan sedikit tersenyum, "Halo senior." Orang tua itu melirik Mileye dan melanjutkan menyiangi. Mileye tersenyum, "Senior,
bisakah kita mengobrol? Orang tua itu berkata dengan lembut, apa yang kamu ingin bicarakan? Mileye menatap orang tua itu, bicara tentang kehidupan. Di kejauhan, orang tua itu tiba-tiba meletakkan cangkulnya, dan dia menoleh ke Mileye, anak kecil, aku tidak ingin terlibat dalam masalah antara kamu dan makam dewa, jadi jangan incar aku. Mileye tersenyum dan berkata, senior salah paham. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal pada senior. Orang tua itu sedikit mengangguk, kamu tanyakan. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apa itu dewa usia? Orang tua itu adalah satu-satunya dewa usia di sungai panjang usia ini. Dan setelah melihat orang tua itu, Mileye menemukan bahwa kekuatan dewa usia ini ternyata lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Orang tua itu meletakkan cangkulnya, lalu berjalan ke bangku batu dan duduk, kalian duduk. Mileye berempat duduk di depan orang tua itu. Orang tua itu memandangi Mileye dan yang lainnya, dan terkekeh, terakhir kali aku melihat kalian, kalian masih sedikit lemah, tapi sekarang, kalian telah melampaui usia. Kecepatan ini bukan kecepatan biasa. Saat dia berbicara, matanya tertuju pada Mileye, terutama kamu bisa bergabung dengan sungai panjang usia ini, harus kukatakan, aku kaget. Mileye tersenyum sedikit, senior, yang aku ingin tahu adalah, tingkat alam seperti apa dewa usia? Apakah di atas melampaui usia? Orang tua itu berpikir sejenak, lalu berkata, apa itu alam usia? Itu mengacu pada mereka yang pertama kali menguasai kekuatan usia. Orang seperti ini bisa disebut alam usia. Alam ini diusulkan oleh Nona Quincy. Tentu saja, sebelum diungkit-ungkit, memang ada yang sudah mulai menguasai kekuatan usia, tapi waktu itu bukan disebut alam usia, melainkan pejalan usia, apalagi pemahaman orang pada kekuatan usia tidak cukup. Nona Quincy menyempurnakan alam ini dengan bagus sekali. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bagaimana dengan melampaui usia? Orang tua itu tertawa, yang disebut melampaui usia sebenarnya adalah sebuah lelucon. Mileye sedikit bingung, lelucon. Orang tua itu berkata dengan lembut, lihatlah sungai panjang usia yang tak ada habisnya, berapa banyak orang yang bisa melampaui mereka. Yang disebut usia tidak bertambah pada tubuh adalah lelucon, mengapa usia tidak bertambah pada tubuh? Ini adalah hidup yang abadi, yakni hidup abadi dalam arti sebenarnya, karena pergerakan usia tidak berpengaruh pada kamu. Hanya master yang benar-benar melampaui usia yang berani mengatakan bahwa usia tidak akan bertambah baginya. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Nando dan Juan di samping, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan yang menakutkan menyelimuti mereka berdua secara langsung. Di bawah perisai kekuatan ini, ekspresi keduanya berubah seketika, karena mereka menemukan bahwa umur mereka secara tak terduga memudar dengan cepat. Kali ini, orang tua itu menarik kembali tangan kanannya. Baru saja ada pembicaraan tentang erosi usia. Menurutmu apakah mereka berdua bisa menahan erosi usia ini? Mileye terdiam. Orang tua itu melanjutkan, aku hanya melihat satu orang yang dapat menahan erosi usia. Mileye sedikit penasaran, siapa? Orang tua itu berbisik, Nona Quincy. Mileye tercengang, lalu berkata, bukankah dia mengatakan bahwa dia tidak berlatih? Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku juga tidak tahu, yang aku tahu adalah bahwa usia tidak dapat merusaknya. Selain dia, bahkan master teratas yang melampaui usia tidak dapat menahan erosi usia. Mileye berkata dengan suara berat, apakah senior tahu tentang Lanzi dari makam dewa? Orang tua itu mengangguk, tahu sedikit. Mileye sedikit penasaran, alam apa dia? Orang tua itu tertawa, di atas melampaui usia, kamu tahu itu.
Mileye sedikit mengernyit, aku tahu. Orang tua itu mengangguk, setelah melampaui usia, adalah mengendalikan usia. Ekspresi Mileye membeku. Orang tua itu tertawa, apakah menurutmu itu konyol? Setelah terlepas, kamu masih harus mengendalikan usia ini. Mileye mengangguk, benar-benar konyol. Orang tua itu berkata dengan lembut, melampaui bukan berarti lebih unggul, seperti halnya hubungan antara pria dan wanita di dunia sekuler, pernah tidur bukan berarti mencintai. Mendengar ini, ekspresi Mileye bertiga membeku. Brengsek, metafora bajingan macam apa ini? Pernah tidur bukan berarti cinta. Orang tua ini punya cerita. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, begitulah. Ketika mereka berkultivasi sampai tingkat tertentu, mereka akan menemukan bahwa sungai panjang usia tidak sesederhana yang mereka kira, sehingga mereka kembali dan mulai mempelajari sungai panjang usia, berharap dapat menguasai sungai panjang usia. Sedangkan kamu setara dengan langsung melintasi 2 tingkat alam, langsung mencapai penguasaan alam usia. Apalagi kamu berbeda dari yang lain. Yang lain meminjam kekuatan sungai panjang usia, tetapi kamu langsung menyatu dengan sungai panjang usia. Ini ada perbedaan dasar. Sama seperti hubungan antara pria dan wanita di dunia sekuler, mereka pernah mencintai dan tidur. Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, jangan gunakan metafora. Aku bisa memahaminya tanpa metafora." Dia sedikit takut pada lelaki tua itu. Metafora macam apa ini? Ini bahkan lebih keterlaluan dari analogi menara kecil. Orang tua itu tertawa, apakah analogi aku tidak tepat? Mileye terdiam. Ini bukan lagi masalah kepantasan atau ketidaksesuaian, kamu hanya menyesatkan artinya. Orang tua itu berkata lagi, jangan peduli dengan detail ini, ayo kembali ke topik. Lanzi sudah mengontrol usia, dan dewa usia adalah tingkatan alam di atas usia. Apa itu dewa usia? Orang yang telah melewati dunia usia tanpa kehilangan dirinya, itulah dewa usia. Setelah mencapai dewa usia, meski kita masih belum bisa benar-benar hidup tanpa penambahan usia, kita sudah bisa hidup berdampingan dengan usia, bukan melebur, tapi koeksistensi. Sama seperti hubungan pria dan wanita di dunia sekuler, mereka hanya tinggal bersama dan tidak tidur di ranjang yang sama. Jenis ini, dan kamu termasuk dalam kohabitasi dan berbagi tempat tidur. Luar biasa. Mileye bertiga. Mileye agak sakit kepala. Orang tua itu melanjutkan, apalagi yang ingin kamu tanyakan? Mileye berkata dengan suara yang dalam, senior, menurut apa yang kamu katakan, aku juga dewa usia sekarang. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, tidak masuk hitungan. Meskipun kamu telah bergabung dengan sungai panjang usia ini, kamu masih belum bisa benar-benar menguasai sungai panjang usia. Sungai panjang ini tidak ada habisnya dan misterius. Jika kamu ingin mencapai dewa usia, kamu harus terlebih dahulu melewati dunia usia tak berujung ini dan mencapai tingkat pikiran yang tinggi. Hanya dengan begitu, dapat dianggap sebagai dewa usia. Oleh karena itu, dewa usia dapat dianggap sebagai proses pengalaman hati. Sekarang kamu masih muda, tanpa presipitasi usia, tanpa tempering usia, kondisi pikiran kamu tidak melewati dunia usia, oleh karena itu tidak bisa disebut dewa usia. Mileye menoleh dan melihat, berjalan melewati sungai panjang usia ini, sudah termasuk. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, menempuh sungai panjang usia hanyalah sebuah proses. Selama proses ini, hal yang dapat kamu sadari adalah kuncinya. Ibarat seseorang yang membaca buku dengan serius, maka dia dapat memperoleh banyak dari buku tersebut. Jika kamu tidak serius, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa setelah membacanya. Mendengar ini, Mileye mengangguk, aku mengerti. Setelah selesai berbicara,
dia melihat orang tua itu. Senior, jujur saja, kami akan bertarung sengit dengan makam dewa. Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami? Orang tua itu dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Mileye berkata dengan serius, jangan takut, ada orang di belakang kami. Orang tua itu berkata dengan lembut, tidak ada seorang pun di belakangku. Ada lagi yang ingin dikatakan Mileye. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa aku hidup selama ini adalah karena aku tidak peduli dengan dunia, tidak membuat masalah bagi orang lain, dan mereka tidak akan mengganggu aku. Aku tidak memiliki keinginan lain, aku hanya ingin hidup lebih lama, dan kemudian memiliki lebih banyak hubungan cinta, dan lebih menikmati wanita duniawi, hehe. Mileye bersambung.